Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku dan Kamis ya dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar saudara kita ya. Istriku tiba-tiba meninggalkan aku, rasanya sakit. Soalnya tidak ada kabar sampai sekarang. Ya sudah, putuskan saja gitu. Ceraikan saja. Ya, ngapain? Ya, dipertahankan. Loh, kalau Anda sudah katakanlah sudah salah gitu, ya harus segera dieksekusi. Ya, jangan sampai dibiarkan. Kalaupun dia kembali, ya rasa sakit itu akan, dendam itu akan malah berkecamuk kembali kepada diri Anda. Loh, harga diri Anda di mana gitu ya. Kalau dia sudah meninggalkan diri Anda, ya sudah, ceraikan. Ya. Nah, jadikan itu sebagai pelajaran. Ya. Anda melihat ke dalam diri Anda, kenapa kok pasangan Anda ini pergi? Mungkin Anda tidak cukup belanjanya. Kebanyakan itu gitu. Biasanya Anda kasih 1 juta. Padahal untuk hidup sekarang ini 1 juta itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya. Beras saja berapa ya? Ya, terus lauk pauknya, terus listrik dan sebagainya, itu untuk kebutuhan berdua, belum untuk dia sendiri. Dari situ belajarlah kita ini untuk bisa melihat ya, melihat dari masalah yang kita hadapi, dari masalah yang kita jalani, itu kita bisa mengambil sisi positifnya gitu ya. Bisa mengambil sisi positifnya. Tujuannya apa ya? Ketika kita ini bisa mengambil sisi positifnya ya, maka hidup kita ini akan enjoy gitu ya. Misalkan, oh dia itu pergi, oh karena memang saya tidak bisa menafkahi, oh memang saya tidak bisa, oh tidak mencukupi, ya sudah, diterima saja ya. Terus yang Anda harus lakukan adalah bagaimana supaya Anda ini ya, bagaimana supaya Anda ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Berpikirlah ke sana, ambil sisi positifnya ya, jangan ambil sisi negatifnya. Kalau sisi negatif yang Anda ambil, ya Anda akan sedih, stres. Ngapain sedih, stres? Loh, agar masalahnya adalah diri Anda sendiri gitu, yang tidak mau mencukupi. Akhirnya berdampak kepada pasangan Anda gitu. Loh, itu loh ya. Pentingnya kita itu melihat ke dalam diri itu teman-teman. Sehingga kita itu tidak menghakimi orang lain itu. Ya, sehingga kita ini akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Meskipun orang lain katakanlah itu katakanlah nanti itu adalah salah itu ya, orang lain itu salah gitu ya. Loh, itu nanti dengan karmanya sendiri gitu ya, kita tidak usah ikut campur ya. Karena kalau kita ikut campur ya wis otomatis ya, kita ini akan malah tambah tidak bisa keluar gitu, tidak bisa keluar dari masalah itu ya. Masalah itu akan semakin berat, semakin tidak karu-karuan itu yang akan terjadi pada diri kita gitu. Makanya teman-teman Ton Kamis ya, ketika Anda ini kena masalah, kena musibah, lihat sisi positifnya, lihat pelajaran ya dari masalah tersebut. Ojo emosi sih, emosi sih ya, yang muncul itu dulu ya. Kalau emosi dulu ya, yang muncul adalah rasa sakit itu ya. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan yang muncul adalah ketenangan batin ya, yang muncul adalah ketenangan jiwa ya, maka saya yakin masalah Anda akan mudah untuk Anda atasi. Anda tidak akan larut ya, tidak akan larut dengan masalah itu gitu. Paham ya? Tidak akan larut dengan masalah itu. Nah, coba bayangkan ketika kita larut dengan masalah gitu. Tahu larut dengan masalah, artinya kita ini akan terjebak oleh masalah. Muncul kesedihan terus menerus yang tidak akan ada habisnya. Muncul kesedihan yang tidak akan ada ujungnya. Sudah tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Sudah stres, depresi, wis tidak karu-karuan nanti gitu. Hidup kita ini akan tambah berantakan. Hidup kita ini akan tambah hancur. Nah, bukannya masalah itu selesai, tapi masalah itu akan tambah berat. Loh iya teman-teman, ini sudah saya alami berkali-kali gitu ya.
saya sudah aplikasikan ya pola-pola itu gitu ya. Ketika kita menyalahkan orang lain, ketika kita sedih ya, ketika kita tidak bisa menerima dengan situasi dan kondisi yang sudah terjadi, itu bukan kita semakin keluar dari masalah, tapi kita semakin masuk di dalam masalah, semakin dalam, semakin tidak bisa bangkit. Ya, yang Anda harus lakukan adalah keluar dari masalah itu. Yang Anda harus lakukan adalah mengambil sisi positifnya, melihat ke dalam diri Anda, mengakui kesalahan Anda, mengakui kelemahan Anda. Itu tidak akan merendahkan Anda kok. Tidak ada yang tahu kok. Yang tahu diri Anda sendiri kok. Nah, sehingga ketika Anda sudah mengetahui, mengakui kelemahan yang Anda miliki, maka berproseslah untuk melakukan perbaikan. Ya, ambil tindakan. Kalau sudah pergi seperti itu, ya sudah, ceraikan. Ya, jangan sampai ya ketika dia pergi itu ya, tiba-tiba ditangkap Satpol PP, ngamar dengan orang lain. Yang kena Anda, yang nama jelek Anda. Ya, sebaiknya segera dieksekusi. Caranya diceraikan. Ya. Ya, tinggal Anda gugat di pengadilan agama, ya. Buat surat gugatan dengan keterangan gaib, gitu aja. Minta surat keterangan dari RT RW, kelurahan, ya, menyatakan bahwasanya tergugat, tidak tahu keberadaannya, minggat. Kan pertanyaan gitu toh, pasangan Anda pergi tidak tahu keberadaannya. Nah, lakukan gugatan seperti itu, pasti dikabulkan. Tidak lama prosesnya ya, paling 2 bulan selesai. Loh ya, dan biayanya pun juga murah. Loh, saya bisa ngomong semacam ini, kenapa? Loh, saya sering nangani kasus-kasus semacam ini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang itu ya, rumah tangga sudah berani meninggalkan salah satu, sudah tidak usah dipikirkan. Berarti masanya ya, masa Anda berhubungan dengan orang itu ya, sudah sampai segitunya gitu. Artinya sudah sampai di situ, tidak usah disesali. Ya. Hidup Anda masih panjang untuk melakukan perbaikan. Hidup Anda masih panjang untuk memperbaiki diri Anda. Nah, untuk memperbaiki kualitas diri Anda sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, bisa dipahami ya? Atau belum paham? Nah, demikian saudaraku, weton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.